Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pagi hari ini kita lanjutkan masuk kepada bab nawasikhul mubtada'i wal khabari. Nah, nawasikh al mubtada' wal khabar. Apa makna dari nawasikh? Nah, nawasikh sendiri merupakan bentuk jamak. Nah, nawasikh sendiri ini adalah bentuk jamak dari nasikhun. Nah, apa maknanya? Nasikhun ini yaitu yang menghapus. Nah, yang menghapus atau yang merusak. Nah, maka nawasikh al-mubtada'i wal khabari ini penghapus hukum dari mubtada dan juga khobar. Dia ketika masuk ke mubtada khobar dia merusak hubungannya. Nah, di mana Imam Ibnu Ajurum mengatakan di sini qala bab tentang al-awamil ad-dakhilah alal mubtada'i wal khabari. Nah, jadi akan ada beberapa amil yang masuk ke dalam susunan mubtada khobar dan amil-amil ini disebut dengan amil nawasikh. Dan amil nawasikh ini ada 3. Wahia salah satu asya, kata Imam Ibn Jurum. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Nanti kita akan ketahui bersama. Wa inna wa akhwatuha. Kemudian ada inna dan saudari-saudarinya. Dan ini pun memiliki fungsi yang sama ketika masuk ke dalam susunan mubtada khobar, yaitu merusak. Nah, akan tetapi ada perbedaan nanti. Ya, ketika kana dan saudarinya masuk ke mubtada khobar dan juga ketika inna dan saudarinya masuk ke mubtada khobar. Begitu pula yang ketiga, zonantu dan saudari-saudarinya tatkala masuk ke dalam susunan mubtada khobar. Ketiganya memang mengubah hukum mubtada, tapi perubahannya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kita langsung baca syarah dari pensyarah yakni Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizallahu taala. Saya katakan, nah, ya, lamma faragha lamma al-faragha al-musannifu rahimahullahu taala min dzikril mubtada'i wal khabari. Lamma masuk ke fi'il madi, maka dia maknanya bukanlah menjadi huruf nafi, jazm dan qalbin, enggak. Ya, tapi di sini dia maknanya menjadi zorof. Diterjemahkan ketika atau tatkala. Faragha artinya apa? Selesai. Tatkala musannif selesai, musannif kan didomah tadi, maka dia fa'il dari faragha. Tatkala musannif itu selesai, dikatakan setelahnya rahimahullah, berarti Al-Imam Ibnu Ajurum. Ketika Al-Imam Ibnu Ajurum ini selesai min zikril mubtada'i wal khabar, dari menyebutkan mubtada dan khabar, di mana telah lewat pembahasan 2 pekan lalu, ya, atau 2 pertemuan yang lalu kita membahas pengertian dari mubtada, kemudian aqsamul mubtada pembagiannya, begitu pula nanti khabar, pembagian apa? Khabar, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, setelah menyebutkan kedua itu, syara'a, Al-Imam Ibnu Ajurum pun memulai fi dzikril awamil,
untuk menyebutkan al-awamil, jamak dari apa? Amil. Nah, al-awamil ini jamak dari amil. Menyebutkan amil-amil, faktor-faktor allati tadkhulu, yang mana amil-amil tersebut masuk alaihima, atas keduanya, yaitu atas mubtada dan khobar. Setelah masuk ke dalam susunan mubtada khobar, si amil-amil ini, ya, al-awamil an-nawasikh atau awamil an-nawasikh, na'am, fatughayyiruhuma, ya, fatughayyiruhuma. Maka si amil ini mengubah keduanya. Wa tansakhu hukma huma, ya, dan juga apa? Tansakhu, menasakh, ya, menghapus hukum sebelumnya. Hukmaha as-sabiqa, ya, menghapus hukum sebelumnya dari mubtada khobar. Misalkan mubtada rofa, memang rofa, kemudian khobar pun rofa. Ketika masuk kana berubah, mubtada tidak lagi apa? Nah, tetap rofa, melainkan khobarnya yang tidak lagi rofa ketika masuk ke kana. Nah, ketika masuk ina kebalikannya. Nah, mubtadanya tidak lagi rofa, melainkan nasab. Khobarnya yang tetap rofa. Nah, yang ketiga masuk zonantu. Nah, ini udah berubah total semua, nggak ada yang rofa. Ya, nasab kedua-duanya. Dan posisinya pun berubah nanti, bukan jadi mubtada khobar lagi. Gitu ya. Walihada tusamma bin nawasikh. Maka karena inilah dinamakan dengan apa? Dengan nawasikh. Ya. Nah, karena dia apa tadi? Tughayyiruhuma wa tansakhu hukma huma as-sabiq. Ya. Wa tansakhu hukma al-mubtada'i wal khabari. Gitu ya. Nah, maka disebutlah amil-amil nawasikh. Nawasikh sendiri ini makhudhatun, diambil minan naskhi, ya, dari kata apa? Dari kata nasakh. Nah, terambil dari kata nasakh. Apa artinya nasakh? Wahwa al-izalah. Izalah artinya apa? Menghapus atau menghilangkan. Ya. Nasakh itu apa? Menghapus. Kalau izalah menghilangkan. Nah, serupa maknanya, ya. Mengangkat. Menghilangkan apa? Hukum sebelumnya. Yuqol dikatakan nasakhatis syamsu azilla. Ini kata kerja nih, fi'il madi diakhiri tak sukun. Di harokati kasroh ini kan karena apa? Litika isakinain, karena bertemunya dua sukun, ya. Alif lam sukun ketemu tak sukun. Nah, tak sukunnya berarti tidak mengapa di kasroh. Jadi begini, nasakhatis syamsu azilla. Apa artinya? Hmm? Matahari menghilangkan bayangan tersebut. Nah, ya, iza. Nah, ini tafsirannya nih. Nah, itu tafsirannya. Iza azalathu. Iza aza azalathu. Apabila matahari menghilangkan bayangan tersebut. Nah, li'annaha tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari wa tuthbitu lahuma hukman akhar. Ya, karena amil-amil tersebut menghilangkan mubtada khabar dan tentunya menetapkan hukum lain pada keduanya. Nah, nah, wa tanqasimu hadhil awamilu min haitsul amal ila salasati aqsamin. Dan amil-amil nawasikh ini terbagi dari sisi amalnya. Ingat, dari sisi amalnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kana. Ya, yang pertama apa? Kana. Kita harus hafal fungsinya kana ini ketika masuk ke susunan mubtada khobar. Nah, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khobaro.
Apa yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar? Ini jelas kerjaannya siapa? Wa huwa kana wa akhwatuha, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Nah, ini penting. Nah, kalau ditanya nanti kana dan sadarinya itu isim, huruf atau fiil? Nah, dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi di sini, seluruhnya pembagian si kana ini adalah af af'alun, fiil ya. Contohnya apa? Kana Zaidun mujtahidun. Nah, Zaid di sini tidak lagi menjadi mubtada. Nah, meskipun dia rofa, melainkan di sini dia menjadi isimnya kana. Ya, karena kana yarfa'ul mubtada, merofa mubtada dan mubtada dijadikan isimnya. Dan mujtahid dia nasab berarti apa? Ingat yansibul khobar berarti dia khobarnya si kana. Karena asalnya sebelum dimasuki kana ini mubtada khobar yang lurus nih. Zaidun mujtahidun. Begitu ya. Asani yang kedua. Naam. Ma yansibul mubtada aw yarfa'ul khabara. Naam. Apa yang menasabkan mubtada dan merofakkan khobar ya, yang merofakkan khobar. Nah, aksul awal, kebalikan dari yang pertama. Aksul awali, kebalikan dari yang pertama berarti kebalikan dari siapa? Kana dan saudarinya. Maka apa? Kalau kana ini yarfa'ul mubtada, kalau ini yansibul mubtada. Mubtadanya dinasab. Nah, ini tugasnya siapa nih? Ya. Nah, tugasnya inna dan saudari-saudarinya ya. Afwan. Nah, ya. Tugasnya inna dan saudari-saudarinya. Dan kalau ditanya, inna itu fiil, huruf atau isim? Maka di sini dikatakan oleh beliau, wa hadza al-qismu kulluhu hurufun. Ingat, inna semuanya itu huruf. Ya. Berikutnya, yang ketiga, asalis. Ma yansibul mubtada'a wal khabara ma'an. Nah, bagian yang ketiga ini adalah yang menasabkan mubtada dan sekaligus khobarnya dinasab. Ya, berarti ini bukan kebalikan dari kedua-dua yang sebelumnya. Nah, ini beda sendiri. Dia menasabkan kedua-duanya, menasabkan mubtada iya, khobar pun dinasabkan juga. Apa itu? Yaitu zonantu dan saudari-saudarinya. Zonantu ini sudah gabungan fiil dengan fa'il. Berarti kita akan berbicara fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Nanti ada kata kerja yang membutuhkan dua maf'ul, dua objek. Gitu ya. Nah, wahadzal qismu kulluhu. Nah, sama seperti yang pertama karena semuanya adalah af'alun. Ya jelas ya. Contohnya apa? Zonantu Zaidan mujtahidan. Zonantu ini artinya saya mengira, saya menyangka, ya. Nah, nanti kalau di pembelajaran usul fiqh nanti ada persentasenya ini. Sangkaannya berapa persen gitu. Nah, ya. Zonantu Zaidan mujtahidan. Saya menyangka Zaid seorang yang bersungguh-sungguh gitu ya. Nah. Nah, ini i'rabnya tadi. Coba kita lihat. Nah, i'rab dari contoh kana Zaidun mujtahidun. Nah, bagaimana cara mengi'rab kana? Nah, ini diperhatikan. Kana Zaidun qaiman, kana Zaidun mujtahidan. Nah, kita i'rab dari kananya dulu. Kana fi'lun madin. Fi'lun madin nasikhun. Tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara. Ya, tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Ingat, karena ini adalah fi'il madi. Karena dikatakan semuanya, karena dan saudarinya itu adalah fi'il. Tapi dia fi'il madin yang nasikh. Nah, nasikh. Kalau mau ditambahin naqis ya nah.
Fadal. Naqis. Tapi tidak perlu. Langsung saja dikatakan seperti ini. Fi'alun madin nasikhun tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Jelas kita sebutkan juga fungsinya. Naam. Mabniun 'alal fathi. Ya jelas dia mabni kan. Naam. Syaghahnya madhi. Ya, apakah dia punya mudhari'nya? Punya. Mudhari'nya apa? Yakunu. Naam. Mabniun 'alal fathi. La mahala lahu minal i'rab. Ini i'rabnya kana saja. Selesai sudah. Kalau Zaidun ismuha marfuun biha. Gitu. Marfuun biha. Dia dirofa dengan adanya si kana. Ya. Kalau mau dijelaskan lagi wa alamatu rafiha dhamatu zahiratu ala akhiri tafadhal. Nah, ya. Berikutnya, mujtahid jelas di situ nasab berarti apa? Khobaruha menjadi khobarnya mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Nah, ya. Nah, i'rab yang berikutnya adalah inna zaidan mujtahidun, kemasukan inna. Inna i'rabnya apa? Harfu taukidin wa nasbin. Diingat-ingat semuanya. Inna itu adalah harfu taukidin wa nasbin. Kita sebutkan juga fungsinya kerjanya apa ketika masuk ke dalam susunan mubtada khobar. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasab isim dan merofa khobar. Zaidan ya jelas ismuha mansubun biha. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fatatu zahiratu ala akhirih. Mujtahidun. Naam. Mujtahidun di sini adalah khobaruha marfu'un biha wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih. Gitu ya. Nah, kemudian i'rab pada contoh yang ketiga. Zonantu zaidan mujtahidan. Nah, kita i'rab dulu dari zonanya. Nanti kan dia plus tu. Tu-nya domir mutasil tuh. Ya. Zona adalah fi'lun madin nasikhun tansibul mubtada wal khabara. Ya. Jami'an kedua-duanya langsung. Mabniun ala sukun. Ya. Zonna. Nah, mabniun ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Ya karena bersambung domir munfasil kan? Domir mutasil tu ya kan tak. Namzonan tu gitu. Nah, itu alasan disebut litisalihi. Nah, ya. Litisalihi bidomirin bidomiri raf'in ya. Naam. Watta'u ta'nya adalah domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Zaidan maf'ulun bihi awal mansub biha. Ya, isim nasab yang pertama terletak setelah si kalimat zonantu, dia disebutnya maf'ul awal. Wa alamat nasbihi al-fatatu zahiratu ala akhirih wa mujtahidun jelas di sini menjadi maf'ul bihi tsanin. Nah, dia menjadi maf'ul bihi yang kedua. Kita jelaskan juga dia i'rabnya apa? Mansub, dia dinasab dengan adanya dengan adanya zona ya. Wa alamatu nasbihi al-fatatu zahiratu ala akhirih. Nah, barakallahu fikum. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari Ahad yaitu tentang kana dan saudari-saudarinya. Insyaallah kita akan bahas tuntas ya, 4 sekitar 1 2 3 4 5 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, sekitar 6 halaman. Nah, fadhal. Insyaallah bisa kita selesaikan hari Ahad pembahasan kana dan ini belum. Iya, pembahasan kana dan saudari-saudarinya. Nah, baik. Pagi ini kita cukupkan dulu sampai sini ya, untuk mengetahui gambaran umum pembahasan kita nanti tentang apa? Seputar kana, seputar ina, seputar zona. Insyaallah pekan depan pun juga selesai ketiga amil nawasikh ini ya. Nah, semoga sebelum Ramadan ya kitab ini bisa kita khatamkan bersama. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.